Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita mengulas sedikit tentang INDI ya. Jadi INDI ini akan membagi dividen tanggal 17 Mei 2023. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu di RTI Bisnis sebelum kita ke Trading View. Di RTI Bisnis ini ada masa kumdet ya, seperti yang kita pernah bahas kemarin, sebelum-sebelumnya ya, bukan kemarin. Sebelum-sebelumnya bahwa apabila ingin mengejar dividen di INDI, apabila ingin mengejar dividen, kita akan mengambil atau masa pencatatan terakhir di masa kumdet ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil RTI Bisnis atau melihat di RTI Bisnis, kemudian ketik INDI, kemudian ada di situ item di core of action ya, korporasi action. Nah, di situ ada dividen, di situ ada tanggal pilih dividen Bapak Ibu ya, karena ada pilihannya ada beberapa. Ada RUPS, ada dividen, pilih dividen. Di situ ada masa kumdet. Nah, ini masa kumdet itu di tanggal 4 Mei. Jadi masih beberapa hari menjelang tanggal 4 Mei. Kemudian ada masa ex-date di tanggal 5 dan masa pembayaran di tanggal 17 Mei. Nah, untuk dividen INDI itu sudah ada keputusan dari RUPS bahwa per lembarnya dihargakan Rp322 per lembar ya. Wah, lumayan ya Bapak Ibu. Dengan harga saham yang lumayan murah juga yaitu 2.600. Nah, kita lihat jadi Bapak Ibu yang ingin mengakses atau ingin mendapatkan dividen dari INDI bisa membeli sebelum tanggal 4 Mei. Sebelum tanggal 5 Mei ya, bukan sebelum tanggal 4 Mei. Tapi tanggal 4 Mei merupakan catatan atau apa namanya ya? Hari akhir ya, hari akhir pencatatan bahwa Bapak Ibu akan termasuk dalam investor yang berhak mendapatkan dividen. Jadi tanggal 4 Mei terakhir Bapak Ibu. Kita akan lihat di sini INDI. Saya melihat di Trading View, kita akan belajar tentang bagaimana mencoba meminimalisasi ya, meminimalkan dividen trap. Kita akan lihat historis dulu INDI. INDI ini ya di tanggal berapa nih kita lihat. Agustus ini ya, di Agustus. Ini 18 Agustus. Ini kemarin sempat bagi dividen di tanggal 16 Agustus. Nih. Nah, ini ya. Ex-date amount. Nah, payment date di tanggal 30 Agustus 2022. Ini baru memasuki bulan Mei ya. Ternyata agak cepat sedikit dari sebelumnya di Agustus. Jadi di Agustus itu tahun kemarin INDI membagikan dividennya tanggal 30 Agustus di harga Rp114,46. Wah, agak naik ya Bapak Ibu. Naiknya 2 kali lipat malahan. 3 kali lipat malahan ya. Dari 114 untuk tahun kemarin. Untuk tahun ini dia Rp322,46. Wow. Nah, kita lihat untuk chartnya ya Bapak Ibu. Kita lihat chartnya seperti apa. Oh, ternyata ini agak stabil ya. Ini kemarin kita belajar di tanggal 16. Ini di tanggal 16. Masa ex-date ya, ternyata tanggal 16 masa ex-date sempat turun rupanya ya. Masa cum-date-nya di tanggal 15 Agustus, ini tanggal 15. Ini tanggal 15 ya. Agak turun malah ya, agak turun. Kemudian ini turunnya berapa persen nih? Ini termasuk stabil ya. Jadi untuk dividen trap-nya tidak terlalu berisiko ya. Ini 12 Agustus, kita lihat dulu 12 Agustus. Ini 15 Agustus. Nah, ini masa cum date dan masa ex date biasanya orang pada menjual Bapak Ibu ya.
Ini masa ex-date, masa cum-date di tanggal di harga 2.900, naik di 2.910, kemudian sempat turun di 2.800. Kita akan lihat ini ya, dia pembuka tetap naik. Ini turunnya berapa persen? Turunnya 3%. Kita lihat sampai turun terakhir. Ini ya, turunnya di -6% ya, -6%, namun sempat naik setelah masa pembayaran di tanggal 30 Agustus ya. Kita ambil di sini 30 Agustus. Ini 20 Agustus. Ini 15 Agustus. Nah, ini ya. Terus lumayan ya. Dia tidak turun. Dan pada masa X dia malah naik ya. Kita akan lihat untuk dividend yields-nya. Nah, ini ya Bapak Ibu, dividend yield-nya kosong ya. Nah, ini yang bisa kita salah satu jadi pertimbangan untuk melihat atau mengejar dividen agar tidak terlalu kena atau tidak terlalu terdampak dengan dividen trap ya. Dengan dividen yield-nya kecil. Ini malah tidak ada. Jadi Bapak Ibu, biasanya kalau masa ex-date ya di mana para investornya pada menjual. Itu biasanya mengapa harga saham cenderung turun. Sehingga ini yang mesti kita hati-hati ya. Dan ternyata di ini sendiri sahamnya langsung naik ya. Mungkin pengaruh kemarin ya, energi naik. Oke, jadi hanya yang bisa saya informasikan ke Bapak Ibu, waspada saja ya, tetap tetap membuat pertimbangannya matang untuk mengejar dividen ya, karena sebenarnya dividen hanya cocok untuk para investor. Namun ini masih kategori murah ya, karena masih 2.600. Nah, dari ini kita akan lihat coba bagaimana penurunannya sampai hari ini. Ya, kita lihat penurunannya dulu, kita buat garis. Ini masa penurunan waktu dividen ya. Oh, ternyata tepatnya. Oh, tidak ya di sini ya. Di sini kemarin tempat turun, kemudian penutupnya ini penutup ya. Ini penutup 4%. Jadi cuma sekitar sekitar 3% ya, 4%-an ya. Sekitar 4% ditambah 7%, ya sekitar 11% saja. Tapi itu sudah 1 tahun ya. Jadi silakan Bapak Ibu pertimbangkan lagi kalau ingin mengejar dividen dengan dividen yield-nya kecil ya, dan ini termasuk salah satunya. Dengan nominal harga 2.600 per lembar. 2.700 ya. Sekarang 2.600 ya. Kemudian pada posisi ini biasanya orang pada membeli kalau ingin mendapatkan harga rendah. Jadi untuk ini bisa kita beli. Ini kita ambil untuk menahan sampai tanggal 4 berarti ya. Jadi sampai tanggal masa kumdet jangan dijual dulu Bapak Ibu. Ya. Ini ada titik supportnya. Kita ambil titik support di sini. Ini di Bollinger Band tengah. Kemudian Bapak Ibu ingin membeli bisa menunggu di sini di harga 2460 ya. Kan ini mulai turun. Kita ngambilnya di area sini untuk harga karena masih ada range waktu sampai tanggal 4 Mei Bapak Ibu ya. Oke, untuk target target ini apabila turun, apabila bisa kita dapat di 2450, kita bisa menjualnya di harga ini. Harga ini di harga 2690. Kemudian bisa juga di harga ini ya.
Cuma hati-hati dia pada saat biasanya kalau pada masa ex-date biasa agak turun harganya Bapak Ibu. Agak turun harganya, jadi pada saat sudah ada selisih, pada saat Bapak Ibu beli dan sudah tercatat sebaiknya bisa dilepas ya. Terkecuali memang investor yang memang ingin menabung saham. Jadi ini paling tingginya di harga ini ya 2830. Jadi dia apabila tembus di harga 2460 dia akan ke bawah dulu. Alhamdulillah. Saya coba buat tren lain. Ini saya munculkan tangan dulu, baru tarik. Kita tarik. Ini kita ambil di sini dulu. Oke. Kemudian ini kita ambil yang paling tinggi. Saya lebih suka badan sih Bapak Ibu. Ini kita ambil. Kemudian kita ambil yang hijau ya. Oh salah. Kalau yang hijau dia dari bawah Bapak Ibu. Salah ya. Yang merah ya. Kalau dari atas ke bawah itu yang merah. Gagal fokus lagi nih. Ini ya. Jadi kita ambil candle merah. Ini kita bisa melihat penurunannya sampai ini ya. Kita ambil di sini titik temunya. Nah, ini bisa jadi ini bisa jadi ini ya. Ini bisa jadi support berikutnya apabila tembus di support ini di 2460. Kemudian ini bisa target selanjutnya kena ya. Ini juga kena. Oke ya. Jadi targetnya apabila menembus titik support di harga 2630, 2460 maka dia akan ke 2340 ya. Ini sudah termasuk agak di bawah karena oh ini masih ada bowling band ya yang di bagian bawah. Oke, masih kategori tidak di bawah ya. Tapi ini menuju ke atas ya Bapak Ibu ya. Sampai histori sebelumnya dia arahnya ke atas setelah membagi dividen ya. Lumayan ini lumayan pertahanan. Lumayan bagus untuk sistem keuangannya Indi. Karena lumayan setelah membagi dividen ternyata perusahaannya tetap eksis ini ya. Di dividen dia tetap ke atas. Ternyata tetap naik. Walaupun dia sempat turun ya. Mengikuti energi yang lain. Nah ini sempat dia naik lagi. Jadi kemungkinan bisa menuju ke sini lagi Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk saham itu biasanya seperti yang mentor-mentor saya katakan, kita tidak perlu apa ya, tidak perlu merisaukan untuk harus cut loss karena sepanjang dia liquid, kemudian laporan keuangan atau pencatatan keuangannya bagus, kita tidak perlu khawatir. Ini market cap-nya adalah 13,5. Jadi kategorinya di atas big cap ya. Namun tetap kita juga jangan terlalu apa istilahnya ya. Tetap ada risikonya ya. Setiap apapun pasti ada risikonya. Jadi yang penting kita menentukan dulu kita mau kemana. Kita mau trading atau kita mau investasi. Oke Bapak Ibu, mungkin untuk ini kita cukup sekian dulu. Kita akan lanjut ke trading hari ini ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.